Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Perawat Luka Rendra. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang salah satu masalah juga ya pada luka, atau tepatnya pada proses penyembuhan luka yang bermasalah, yaitu koloid. Sebelum membahas tentang masalah ini, kita sepakati dulu tentang pengertian koloid ini. Apa itu koloid? Nah, saya rasa sebagian besar orang pernah mengalami atau mempunyai masalah pada koloid ini. Koloid ini adalah bekas luka yang tumbuh secara abnormal dan menonjol melebar menutupi bekas luka asli. Salah satunya nanti akan kita tampilkan gambarnya. Faktor penyebab dari koloid ini beragam, yaitu salah satunya adalah penyembuhan luka yang tidak baik dikarenakan penanganan di awal yang salah. Salah satunya adalah infeksi luka yang tidak ditangani dengan baik. Kemudian kebersihan luka yang tidak dijaga dengan baik sehingga mudah infeksi. Kemudian jahitan yang renggang pada luka. Kemudian pemilihan benang yang salah pada saat menjahit luka. Sebenarnya koloid ini tidak berbahaya, namun saja akan mengganggu penampilan tentunya. Kemudian menyebabkan rasa tidak nyaman. Kemudian pada beberapa kasus koloid juga seringkali terasa gatal dan nyeri. Kemudian untuk pencegahan koloid ini sendiri agar tidak terjadi, seperti tadi kita jelaskan, salah satu penyebab koloid adalah penanganan luka yang tidak benar, karena koloid ini terjadi pada masa penyembuhan luka. Kemudian saat luka sembuh terjadilah masalah kulit seperti menonjol. Nah, yang tentunya akan mengganggu penampilan karena dari segi penampilan sendiri juga tidak enak dilihat. Nah, baik dari bentuknya yang menonjol, kemudian warnanya yang lebih gelap daripada kulit di sekitarnya. Untuk pencegahan koloid ini sendiri, salah satu cara pencegahannya adalah penanganan luka yang benar. Nah, bagaimana penanganan luka yang benar? Adalah dengan mengetahui kondisi luka yang terjadi. Apakah luka ini bisa dirawat sendiri atau tidak, kemudian luka terinfeksi atau tidak, kemudian pemilihan tempat untuk perawatan luka dan penanganan luka yang benar. Salah satunya adalah membawa ke vaskes terdekat yang bisa menangani luka. Contohnya puskesmas, klinik, rumah sakit. Nah, dengan penanganan yang tepat dan perawatan yang tepat, tentu tidak akan terjadi koloid. Kita masuk ke pengobatan pada koloid. Untuk pengobatan koloid ini sendiri tentu susah jika dilakukan sendiri karena perlu penanganan medis. Nah, karena di beberapa penanganan satunya adalah suntikan kortikosteroid. Nah, di mana suntikan ini hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis ahli. Kemudian operasi koloid. Nah, kalau sudah membahas operasi ya tentunya dengan tenaga medis, ya tidak bisa kita lakukan sendiri. Kemudian laser, radiasi, kemudian ligatur, kemudian mengoles krim seperti Dermafix, Moderma dan lain-lain. Kalau untuk yang terakhir ini, untuk pengolesan krim tentu bisa kita lakukan jika kondisi koloid tidak parah dan untuk ukuran yang cenderung kecil. Namun setelah pembahasan tadi mengenai apa itu koloid, kemudian bagaimana cara mencegahnya, bagaimana penanganannya, terlepas dari itu faktor genetik juga berperan sangat penting dalam terjadinya koloid ini. Predisposisi genetik dapat meningkatkan risiko seseorang terkena koloid. Nah, kemudian pada beberapa kelompok etnis, terutama pada etnis yang berkulit gelap, akan lebih rentan terjadinya koloid. Nah, saya rasa untuk pembahasan kita mengenai koloid ini cukup sekian. Nah, jika tidak jelas silahkan kita diskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya Perawat Luka Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.